Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki wassabati alaihi. Ini adalah satu pasal fi ikhtiyaril ilmi, pada memilih ilmu, wal ustadzi dan memilih ustadz, wasyariki dan memilih teman belajar, wassabati alaihi dan pada keteguhan atasnya ilmu. Ini termasuk bab paling penting dalam kitab ini. Ini satu pasal fi ikhtiyaril ilmi, dalam memilih ilmu. Ilmu apa yang perlu kita pelajari duluan. Wal ustadzi, dalam memilih ustadz. Ke ustadz mana kita akan belajar. Wasyariki, dan memilih teman belajar. Teman itu berpengaruh. Wassabati alaih, dan membahas tentang keteguhan alaihi, atasnya ilmu. Itu judulnya. Ikhtiyar, masdar. Ikhtara, yakhtaru, ikhtiyar. Yambaghi li talibil ilmi ay yakhtara min kulli ilmin ahsanahu. Sepantaslah bagi pencari ilmu, bagi santri. Sepantaslah bagi santri ay yakhtara, oleh an fa'il yang bagi, ay yakhtara, oleh bahwa memilih ia. Oleh bahwa memilih ia, min kulli ilmin, dari setiap ilmu. Akan apa ia pilih? Ahsanahu, maf'ul yakhtar, akan yang paling bagusnya ilmu. Ya. Sepantaslah bagi pencari ilmu ay yakhtara, oleh bahwa memilih ia, min kulli ilmin, dari setiap ilmu, ahsana, isim tafdhil, akan yang paling bagus, ilmu yang paling bagus. Apa sih ilmu yang paling bagus? Nah, belum ada penjelasan. Tentunya ilmu yang paling bagus, ilmu yang paling kita perlukan. Misalkan yang pertama tentang mengenal Allah nanti kan. Kemudian kita wajib sholat, berarti ilmu tentang sholat, dan seterusnya. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi. Dan ma yahtaju, yang perlu ia, yang berhajat ia. Ma yahtaju, dan ma yang perlu ia, ilaihi, kepadanya ma, fi amri dinihi, dalam perkara, dalam urusan agamanya, fil hali, pada waktu itu. Wa ma yahtaju, dan akan ma itu atah kepada ahsana. Atah kepada ahsana, mahalnya nasab, maf'ul. Sepantaslah bagi pencari ilmu ay yakhtara, oleh bahwa memilih ia, ma yahtaju, akan sesuatu yang memerlukan ia, ilahi, kepadanya sesuatu, maksudnya ilmu, akan ilmu yang perlu ia kepadanya ilmu, fi amri dinihi, dalam urusan agamanya, fil hali, pada waktu itu. Itu makna ilmu yang terbaik, ilmu yang kita butuhkan sekarang. Summa ma yahtaju ilaihi fil mali. Panjang, fil mali, ma'ali asalnya. Kemudian akan ma yahtaju, yang perlu ia, ilaihi, kepadanya ma, fil ma'ali, fil mali, di masa depan. Ma'al asalnya ya. Hamzahnya dirubah jadi tanda panjang, mali. Lawan dari hali. Hali sekarang, mali masa depan. Kalau malun harta, malun harta, ini panjang, mali, masa depan. Summa ma yahtaju ilahi, kemudian ma, yang memerlukan ia kepadanya ma, fil mali, di masa depan. Ilmu yang perlu kita belajar, ilmu yang kita perlukan sekarang, macam fardu'in misalkan. Dan ilmu yang kita perlukan di masa depan, maknanya kita pengen pergi haji misal, berarti harus ada ilmu tentang haji ya. Kita calon orang kaya nih, bakal punya kambing banyak, punya emas banyak, ada wajib zakat, pelajarilah tentang zakat. Nah, itu tentang masa depan.
Nah, itu. Mana lagi hilang? Wa ya'rifallah ya. Bukan, wa yuqaddima. Wa yuqaddima. Wa yuqaddima kita baca mansub. Karena diantah kepada yakhtara. Wa yuqaddima ilmat tauhidi. Wa yuqaddima ilmat tauhidi. Berarti kalau kita ulang amelnya, yang bagi li talibil ilmi, sepantaslah bagi pencari ilmu ay yuqaddima ilmat tauhid. Wa yuqaddima, dan mendahulukan ia ilmat tauhidi akan ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid kita pelajari duluan. Wa yuqaddima, dan mendahulukan ia ilmat tauhidi akan ilmu tauhid. Ilmu tauhid kenapa? Karena begini, awaluddin ma'rifatullah kan? Awal-awal agama mengenal Allah, mengenal Allah itu ilmu tauhid. Wa ya'rifallaha ta'ala bid-dalil, dan bahwa mengenal ia akan Allah Ta'ala bid-dalil. Wa ya'rifallaha, mengenal ia akan Allah Ta'ala bid-dalil, dengan dalil. Itu yang pertama yang penting. Belajar ilmu tauhid, kita mengenal Allah pakai dalil. Jangan mengenal Allah dengan ikut-ikutan alias taklid. Kenapa nggak boleh taklid? Karena iman orang yang taklid, keimanannya diperselisihkan. Ada ulama yang menyatakan sah imannya, ada yang bilang nggak sah, dia kafir kan? Kemarin di Aqidatul Awam. Nah, makanya yang paling penting pertama ilmu tauhid, mengenal Allah, mengenal sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus, mengenal Rasul, ya, dan seterusnya rukun iman. Mengenal Allah Ta'ala. Kenapa perlu kita mendahulukan ilmu tauhid dan mengenal Allah? Alasannya, fa'inna fata'lil. Fa'inna imanal muqallidi wa inkana sahihan indana lakin yakunu asiman bitarkil istidlali. Fa'inna, karena sesungguhnya imanal muqallid, iman orang yang bertaklid. Muqallid isim fa'il dari qallada. Fa inna imanal muqallid, karena sesungguhnya imannya orang yang bertaklid, wa in kana sahihan, wa in wayah, sekalipun ada ianya iman itu sah, sahihan. Sekalipun ada ianya iman itu sah, indana, di sisi kita, kita madhab Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena imannya si muqallid, wa ingkana sahihan, sekalipun ada ianya iman itu sah, indana, di sisi kita ahli sunnah, lakin, tetapi, yakunu asiman, ada ianya seseorang itu asiman isim fa'il, itu yang berdosa. Yang berdosa bitarkil istidlal, dengan meninggalkan mencari dalil. Istidlal, mencari dalil. Nah, titik. Jadi kata beliau, kita dahulukan ilmu tauhid, mengenal Allah. Kenapa? Biar iman kita sah, nggak diperselisihkan orang. Karena iman orang yang ikut-ikutan, ikut ayahnya. Kenapa kamu percaya adanya Allah? Ayah saya percaya. Nah, kan? Ngikut ayah atau ngikut guru, itu namanya muqallid. Iman orang yang bertaklid sekalipun sahih dalam madhab Asy'ari. Ada 1-2 ulama berpendapat nggak sah. Seperti Syekh Sanusi. Beliau menyatakan pentaklid kafir. Tapi secara kebanyakan ulama menyatakan sah. Sekalipun iman si muqallid sah, tapi dia berdosa kalau dia tidak mencari tahu dalilnya. Nah itu. Makanya kita perlu belajar tauhid. Wa yakhtarul atiqa dunal muhdasati. Wa yakhtarul atiqa. Yakhtara mansub. Kita atah kepada yakhtara di atas. Dan bahwa memilih ya al-atiq, atiq kuno. Ilmu yang kuno, yang zaman dulu banget. Baitil atiq, Ka'bah kan baitil atiq, rumah kuno kan? Rumah zaman dulu. Wa yakhtarul atiqa, dan memilih ya akan yang kuno. Dunal muhdasat, bukan yang baru-baru. Ya. Ilmu kuno, Masya Allah.
Jadi maksud ilmu kuno di sini, ilmu zaman dulu, ilmu para nabi. Yang kita pelajari ilmu nabi, ilmu para sahabat. Nah, itu kita dahulukan dalam belajar. Bukan berarti ilmu lain nggak boleh, boleh. Jadi di dalam itu atik maknanya al-qadim, zaman dulu banget. Yaitu ilmu nabi, wa sahabi, ilmu para sahabat, wa tabi'in, ilmu para tabi'in, tabi'un tabi'in, ilmu para ulama dahulu kita ikut. Dunal muhdasat, bukan ilmu yang baru-baru, ilmu yang nggak ada pada zaman Nabi, ilmu yang muncul belakangan. Seperti ilmu mantik, pada zaman Nabi nggak ada. Nah, kita jangan mendahulukan ilmu mantik, boleh kalau ilmu lain sudah selesai. Ilmu mantik, ilmu hikmah, ilmu khilaf tentang perdebatan, nah itu belakangan belajarnya. Nah, coba lihat dulu apa yang perlu di-i'rab. Tengku asiman bitarkib istilahnya artinya Asiman, yang berdosa. Ismun kan dosa. Ismum mubin, dosa yang nyata. Asiman isim fa'il dari asama. Lakin yakunu asiman, tetapi ada ianya si mukallid, itu yang berdosa, bitarkil istidlal, dengan meninggalkan mencari dalil. Ada yang lain? Akhi Lutfi, udah aman maknanya? Aman? Oke. Udah kan? Berarti kita pilih dulu ilmu yang kuno-kuno dulu. Ya di pesantren udah pas lah. Ya kan? Nah, udah ikut pesantren. Ilmu dulu. Ya. Sekarang milih guru. Oh, ini dalil dulu. Qalu, berkata mereka para ulama. Nah, qalu, berkata mereka para ulama. Apa kata para ulama? Alaikum bil atiqi. Alaikum bil atiq. Ya. Alaikum itu isim fi'il. Alaikum bukan jar majrur. Alaikum asalnya jar majrur. Tapi sekarang maknanya ilzamu, fi'il amar. Isim fi'il amar. Jadi bentuknya jar majrur tapi maknanya fi'il amar. Ilzamu, pegangi olehmu bil atiq, dengan yang kuno. Nah, ilzamu, peganglah kamu dengan yang kuno-kuno. Nah, kan? Artinya belajarlah ilmu zaman dulu, ilmu Nabi. Wa iyyakum wal muhdasati. Nah, ini penting yang kayak begini, makanya penting kawakib. Wa iyyakum ini termasuk maf'ul yang amelnya wajib buang, yang kita baca di bab sebelum istighal kemarin, kalau masih ingat. Ada mansub atal ikhtisas, ada mansub alal igra kemarin kan? Ada mansub alat tahzir. Nah, ini dia. Wa iyyakum artinya hazir nafsak, hindari olehmu akan dirimu. Nah, itu banyak takdirnya. Nah, itu kalau kita kekurangan kawakib udah nggak bisa baca kitab nih, nggak tahu i'rabnya maksudnya. Wa iyyakum wal muhdasat, langsung kita artikan hindari olehmu akan yang baru-baru. Iyyaka, mana iyyaka, ihzar, hindari olehmu atau tinggalkan olehmu, wal muhdasat, akan yang baru-baru. Ini dalilnya kata para ulama. Belajarlah ilmu kuno-kuno, tinggalkan ilmu baru. Wa iyyaka sama juga. Wa iyyaka an tashtaghila bihadzal jadal alladhi dhahara ba'da inqiradil akabiri minal ulama. Wa iyyaka, hindari olehmu, an tashtaghila, bahwa engkau sibuk. An tashtaghila, engkau sibuk. Wa iyyaka, hindari olehmu, an tashtaghila, bahwa engkau sibuk, bihadzal jadal, dengan ini perdebatan. Jadal, bihadzal jadali, dengan ini perdebatan. Alladzi, yang dhahara, yang zahir ianya perdebatan, yang muncul ia ba'dang kiradi, sesudah kepergian, al-akabiri, ulama-ulama besar. Ba'dang kiradi, sesudah kepergian, kematian. Sesudah kepergian.
kepergian, kematian, kehilangan, banyak banget. Ba'dang kiradi, sesudah pergi al-akabiri, ulama-ulama besar, minal ulama, dari ulama. Sesudah kepergian pembesar-pembesar, minal ulama, dari para ulama. Ini kata para ulama, alaikum bil atik, pegangilah ilmu kuno. Wa iyyakum wal muhdasat, tinggalkan olehmu akan yang baru-baru, ilmu baru tinggalkan. Wa iyyaka, waspadai olehmu antashtarila, bahwa engkau sibuk bihadal jadali, dengan ini perdebatan. Jadal, debat. Debat yang dhahara, yang muncul ia. Enggak perlu tanya kepada teman, saya ulang lagi, tinggal dengerin. Dhahara, yang muncul ia. Ba'da, sesudah. Ingkiradi, kepergian. Al-akabiri, para pembesar. Minal ulama'i, dari para ulama. Yang mana yang belum lengkap? Alaikum. Ketinggalan. Alaikum. Pegangi olehmu. Bil atik, dengan ilmu kuno. Tulisnya jangan panjang-panjang, disingkat-singkat aja, kan udah gede. Pakai rumus. Tulisnya seperti SPT kan gitu lah. Kalau yang YG biar lancar. Jangan ditulis semua, ntar baris kitabnya nggak kelihatan. Ketutup. Dah. Nah, itu kata para ulama kan. Tinggalkan ilmu debat. Ilmu debat, ilmu yang muncul sudah Nabi. Ulama dulu nggak suka berdebat. Nah itu. Kenapa kita harus meninggalkan ilmu perdebatan? Fa innahu yub'idut taliba anil fikhi. Fa innahu, karena inna, sesungguhnya, nya jadal. Fa inna, karena sesungguhnya jadal itu yub'idu. Ab'ada yub'idu. Itu menjauhkan ia. Fa innahu, karena sesungguhnya jadal, yub'idu, itu menjauhkan ia, at-taliba, akan santri, anil fikhi, dari fikih. Nah, tinggalkan ilmu debat. Kenapa? Karena ilmu debat itu menjauhkan ia akan santri dari fikih. Sibuk berdebat, nggak sempat belajar fikih. Belajar fikih lebih penting kan? Ya, yub'idu ab'ada. Sulasi mazid. Wa yudayyi'u, dayya'a yudayyi'u, fa'ala yuf'ilu. Wa yudayyi'ul umura, dan menyia-nyiakan ianya jadal. Menyia-nyiakan. Dan menyia-nyiakan ianya jadal. Al-umura, akan umur. Sibuk berdebat habis umur. Wa yudayyi'u, dan menyia-nyiakan ianya debat. Al-umura, akan umur. Wa yurisul wahsyata. Yurisu, mewariskan ia, menyebabkan ia. Nah, itu. Yurisu, mewariskan ia, menyebabkan ia. Boleh dua maknanya. Al-wahsyata, akan apa wahsyah? Gini, jangan ditulis dulu. Kita punya masalah sama teman kita. Kita sehingga nggak senang ketemu dia. Lihat mukanya aja nggak enak. Apa bahasa Indonesianya? Apa? Bermusuhan. Itu ya emang bermusuhan, tapi bahasa lainnya. Bermusuhan ada di depan. Terasa liar gitu, nggak nyaman, nggak harmonis lagi. Lawan harmonis bahasa Indonesianya apa? Lawan romantis. Enggak romantis berarti. Nah, udah, wahsyata enggak romantis. Iya. Makanya susah nulis mana. Kita ingat aja maknanya, enggak usah ditulis. Wa yurisul wahsyata, menyebabkan ia perdebatan wahsyah, akan ketidakharmonisan. Oke. Bukan hanya di rumah tangga kan? Wahsyata. Wa yurisu, menyebabkan ianya perdebatan wahsyata, ketidakharmonisan, wal adawata, dan permusuhan. Nah, itu baru permusuhan.
Nah itu, makanya jangan berdebat, katanya debat menyebabkan kita nggak akur, menyebabkan kita jadi musuh. Seribu teman itu terlalu sedikit. Dalam hidup kita memiliki 1000 teman itu terlalu sedikit. Memiliki satu musuh terlalu banyak. Satu musuh aja udah banyak. Kalau kita punya musuh nggak nyaman. Waktu kita habis, energi kita habis, sibuk mikirin musuh kan? Musuh enak-enakan tidur kalau kita setiap hari sibuk mikirin musuh. Pikiran kita rusak gara-gara musuh. Makanya kalau bisa hidup tanpa musuh. Hidup paling nyaman. Jangan ada yang kita benci. Kalau ada orang yang membenci kita, kita maafkan. Sebelum tidur udah kita maafkan semuanya. Tuh. Jangan cari musuh. Nah itu. Wa huwa min asyratis saati. Dan dianya perdebatan. Bahwa dianya orang sibuk dengan ilmu debat. Bahwa dan dianya perdebatan. Wahwa dan dianya sibuk dengan perdebatan. Itu min asyrati sa'ah, dari tanda-tanda kiamat. Asyrat tanda. Bukan syurut itu, syurutus salah, syarat-syarat salat. Asyrat ini tanda. Ada kemarin di Bajuri, nggak perlu tulis kan? Wa syartu lugatan al-alamatu. Bermula syarat pada bahasa itu tanda, kan udah kemarin? Tanda. Bajuri. Nah, tanda. Asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ini di kiamat udah dekat, berarti orang suka berdebat ya di televisi segala macam. Wartifa'il ilmi wal fikhi. Dan dari irtifa'i kita atas kepada asyrati. Wahwa. Dan dianya sibuk berdebat itu irtifa'il ilmi. Dari terangkatnya ilmu. Mana tadi? Latah kepada sa'ah, bukan kepada asyrat. Wahwa dan dianya sibuk berdebat min asyrati sa'ah, dari tanda-tanda kiamat. Wartifai, dan tanda-tanda terangkatnya ilmu dan fikih. Ilmu diambil oleh Allah hilang. Terangkatnya ilmu dan terangkatnya fikih. Kadza warada fil hadis. Demikian telah datang ia dalam hadis Nabi. Nah, titik dulu. Coba dilihat-lihat dulu. Ini baru selesai bagian judul pertama, cara memilih ilmu. Berarti pilihlah ilmu yang tua-tua, kan? Ilmu tua. Tinggal di dusun tua, mempelajari ilmu tua. Yang mana? Warada, datang. Warid. Wakadha warada, demikian telah datang ia dalam hadis Nabi. Warid, warada datang. Kalau wirid apa? Wirid. Kita harus punya wirid. Apa arti wirid? Apa arti wirid? Zikir. Wirid itu zikir. Kalau kirit, kirdon, monyet. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang nggak punya wirid itu kirit namanya. Nah, makanya harus ada wirid kan? Baik wirid berjamaah atau wirid sendiri-sendiri, jangan sampai jadi kirit. Begitu dalam kitab. Dan kitab Risatul Mu'awanah, kata para ulama, orang yang nggak punya wirid disebut monyet. Nah. Man laisa lahu dzikir falaisa bizakar. Nah, orang yang nggak punya zikir berarti dia bukan laki-laki. Nah, itu bahan malam Senin ya kan? Bahan muhadarah itu dihafal. Man laisa lahu dzikru falaisa bizakar. Apalagi? Nah, sekarang baru cara milih ustadz.
Wa amma ikhtiyarul ustadzi fayambaghi ay yakhtaral a'lama wal awra'a wal asanna. Nah. Wa amma, dan adapun bermula memilih ustaz. Fayambaghi, maka sepantaslah bahwa ay yakhtara, bahwa memilih ia al-a'lama, akan yang paling alim, wal aura'a, yang paling wara, wal asanna, yang paling tua, nah, yang paling berumur. Susah nih cari ustaz nih. Wa amma ikhtiyarul ustad, adapun bermula memilih ustad, fayambaghi, maka sepantaslah bahwa ayyakhtaral a'lama, memilih ia akan yang paling alim. Di kampung kita, di kampung kita ada 10 orang alim. Kita cari tahu yang paling alim siapa, kan kita bukan orang alim, nggak bisa mengukur kealiman. Kita tanya sama ulama-ulama lain, tokoh-tokoh. Kita lihat banyak ulama-ulama datang ke beliau belajar, kah? Berarti itu paling alim, kah? Belajarlah kepada kiai yang paling alim di kampung kita. Ya. Wal aura'a, yang paling wara, yang paling terjaga dari yang haram. Nah. Wal asanna, yang paling tua. Ada guru kita yang umur 40, 45, 60, 70. Ada kiai di kampung udah sepuh 85, kan? Kita datangi ke beliau, kita belajar. Tapi syaratnya alim, wara dan asan, paling tua. Bukan nggak boleh belajar kepada yang muda-muda. Yang muda-muda pengalamannya masih kurang, ya kan? Makan garamnya baru sedikit, belum habis sekarung, kan gitu. Nah, jadi cari yang tua-tua. Di pondok kita nggak bisa milih guru, udah ditentukan, kan? Udah, alhamdulillah kalau dapat yang ini, alhamdulillah. Kalau nggak dapat juga alhamdulillah, kan? Kamakhtara Abu Hanifah, sebagaimana memilih oleh Abu Hanifah. Kamakhtara, sebagaimana memilih oleh Abu Hanifah. Hina idzin, ketika ketika beliau belajar. Sebagaimana memilih oleh Abu Hanifah. Nah, ketika itu, siapa Abu Hanifah pilih? Hammadabna Abi Sulaimana, akan Hammad ibna Abi Sulaiman, guru Abu Hanifah. Sebagaimana memilih oleh Abu Hanifah ketika itu Hammadabna Abi Sulaimana, akan Hammad bin Abi Sulaiman. Kapan beliau memilih? Ba'da ta'ammuli wa tafakkuri. Ta'ammul dan tafakur sama artinya, sesudah berpikir lama. Jadi sebelum milih guru mikir-mikir dulu. Ini metode belajar zaman dulu nih, nggak ke pondok, nggak. Atau kita survei dulu, kita cari pondok yang paling keren, kah? Yang paling berkualitas, yang ada di daerah kita. Kita carilah dia. Kita nginap dulu 2 hari 3 hari sama teman kita, kah? Naik masuk kelas dulu, kita dengar-dengar dulu. Kalau udah mantap, baru kita daftar. Nah itu, pilih. Abu Hanifah seperti itu, nggak buru-buru. Apa kata Abu Hanifah tentang guru beliau? Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan berkatalah oleh Abu Hanifah rahimahu. Wa qala Abu Hanifah, dan berkatalah oleh Abu Hanifah rahimahu, semoga merahmati akan beliau oleh Allah Ta'ala. Kata beliau, wajadtuhu syaikhan waquran haliman sabura. Wajadtuhu, aku mendapati akannya Hammad tadi. Hu kembali ke Hammad. Wajadtuhu, aku dapati. Ini udah ada di Jarumiyah, wajada. Danantu sampai alimtu wajadtu. Apa tugas wajadtu? Wajadah. Tansibul maf'ul ini, ya. Nah itu udah ketemu berarti. Wajadtuhu, aku dapati akannya Hammad syaikhan, akan seorang yang sudah tua. Waquran. Apa arti wakur? Wakur. Ya, wakur itu yang sangat apa ya? Bahasa kita.
Sopan ia lebih dari sopan, apa namanya? Sopan, tenang, berwibawa, banyak artinya. Nah, wakur. Aku dapati akannya Hamad syekhan, seorang yang sudah tua, wakuran lagi yang sangat, apa tadi kata saya? Sopan, apa lagi tadi? Terhormat, apa lagi? Berwibawa. Nah, aku dapati akannya Hamad akan seorang yang tua lagi yang berwibawa, haliman, yang sangat halim, saburan lagi yang sangat sabar. Perbedaan halim dan sabar. Halim begini, halim. Gambaran gini. Ada seseorang menyakiti kita. Kita mampu membalasnya. Tapi kita enggak membalas, menahan diri. Enggak, itu namanya halim. Apa bahasanya? Jadi sabar, di atas sabar. Kalau sabar bisa saja kita bersabar karena enggak mampu. Ada orang badannya gede banget, dia nonjok kita. Kan gitu. Kita sabar, nggak mau menonjok dia karena kita nggak berani, takut. Itu bisa disebut sabar. Tapi ini halim, di atas sabar. Kita mampu membalas tapi nggak membalas. Itulah halim. Itulah makanya Allah sangat halim. Setiap orang melakukan maksiat, Allah bisa aja mencomotnya, kan? Langsung membuangnya ke laut. Tapi Allah tidak melakukannya. Makanya Allah halim. Ghafurun halim. Nah, itulah. Saya mendapati akannya Hamad, seorang tua yang sangat berwibawa, yang sangat halim, penyabar, saburan, penyabar juga. Bolehlah sabar. Nah, itu dia. Makanya hati-hati kita, kadang-kadang kita suka menyakiti orang lain. Kita lihat dia menahan diri, nggak membalas, kan? Kita mengira dia nggak mampu, padahal dia sedang mengamalkan sifat halim. Sedang latih menahan diri, kan? Nah, bahaya itu kalau orang halim lagi marah, berarti kesabarannya udah habis. Nah, itu bahaya. Waqala. Nah, berkata ianya Abu Hanifah, sabatu. Madinya sabata, tasrif ke-13. Sabatu, aku tetap. Inda Hammad bin Abi Sulaiman. Sabatu, aku tetap. Inda, di sisi Hammad bin Abi Sulaiman. Fanabatu. Fanabatu, tasrif ke-13. Dari nabata, maka aku pun tumbuh. Sabatu, aku tetap di sisi Hammad bin Abi Sulaiman. Fanabatu, aku tumbuh. Nah, dari sini nih, kalau pengen tumbuh harus tetap. Kalau pengen pinter, belajar yang lama di satu tempat. Jangan 2 tahun udah pindah. 2 tahun udah pindah. Kayak cerita kemarin, kan? Baru nanam kelapa sawit, 2 tahun udah dicabut. Tanam lagi di kebun lain. Baru 2 tahun, baru keluar akar, cabut lagi, kan? Kapan berbuahnya? Ya, jadi harus tetap dulu sampai berbuah besar-besar. Mau dipotong nggak apa-apa. Ya, udah ada hasilnya. Begitu juga mondok. Mondok di satu tempat 6 tahun dulu. Baru ada hasilnya. Baru 2 tahun di sini pindah pondok baru. Sono mulai dari nol lagi. Guru-guru baru, situasi baru, kan? Baru 2 tahun nggak enak, pindah lagi ke pondok lain, nol lagi. Akhirnya 6 tahun mondar-mandir, belum ada apa-apa. Nah, itu kata Abu Hanifah, fasabatu. Saya tetap berada lama di depan guru saya Hamad, fanabatu, saya pun tumbuh. Nah, makanya timbullah ungkapan man sabata nabata. Nah, untuk malam Senin. Man sabata nabata. Barang siapa yang tetap ya, maka tumbuh ya. Yang itu. Tanam singkong biar lama dulu berbuah. Jangan dicabut-cabut. Udah berbuah baru dicabut, kan? Jangan 2 bulan baru dicabut. Tanam lagi. Keluar lagi dari nol akarnya. 2 bulan cabut lagi. Berapa bulan singkong berbuah? 9 bulan misalkan. Nah, itu. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Udah jam berapa? 9 ya? Iya. Gak apa-apa. Habis jamrah kita baca sedikit hari ini. Hadisnya pendek. Waqala, dan berkata ianya. Ianya siapa? Abu Hanifah.
Berkata yakni Abi Hanifah, sami'tu hakiman min hukamai Samarkinda atau Samarkanda, ghairu musarif. Samarkan. Ini daerah Samarkan. Sami'tu hakiman, saya mendengar akan seorang yang hakim. Hakim di sini maknanya orang bijak, orang bijak. Kayak Luqmanul Hakim. Sami'tu hakiman, saya mendengar akan seorang yang bijak min hukamai Samarkanda, akan seorang yang bijak dari orang-orang bijak Samarkand. Yaqulu, berkata ianya orang bijak tadi si hakim. Di Samarkand itu banyak orang bijak. Salah satunya berkata, nah itu. Sami itu saya mendengar akan seorang bijak dari orang-orang bijak Samarkand berkata iya. Inna wahidan min talabatil ilmi syawaruni. Sesungguhnya seseorang dari pencari ilmu. Talabah, jamak. Jamak dari talibun. Inna wahidan min talabatil ilmi, sesungguhnya seseorang dari pencari ilmu. Itu syawaruni, musyawarah ia kepadaku. Syawaru, musyawarah ia kepadaku. Fi talabil ilmi, musyawarah dalam mencari ilmu. Aku mendengar seorang hakim, seorang bijak dari orang-orang bijak Samarkand berkata ya. Inna wahidan, sesungguhnya seseorang min talabatil ilmi, dari pencari ilmu. Itu syawaruni, musyawarah ya kepadaku fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Wa kana azima, ada ia, azima bercita-cita ia, azima bercita-cita ia, berencana ia, bertekad ia. Azima bercita-cita ia, ala zahabi ila Bukhara, ala zahabi kepada pergi ke Bukhara, kampungnya Imam Bukhari. Alat zahabi kepada pergi ke Bukhara, ke daerah Bukhara. Li talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Titik, koma dulu. Ini dalilnya bahwa ketika kita mau mencari ilmu harus musyawarah dulu. Ini perlu musyawarah juga. Musyawarah dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita, ke daerah mana kita bagus belajar kah? Ke pondok mana? Nah, itu perlu juga, ini dalilnya. Kata seorang bijak tadi dari Samarkand, beliau berkata, ada seseorang dari santri, dia musyawarah kepadaku dalam mencari ilmu. Ada ia memang ingin pergi ke Bukhara untuk mencari ilmu. Kemudian beliau memberikan idenya. Ya boleh ke Bukhara dan seterusnya. Intinya poinnya, kita perlu musyawarah dulu. Jangan langsung mondok. Harus cari pondok yang terbaik, yang aman. Wa hakadha yang bagi ayyusyawira fi kulli amrin. Demikianlah yang bagi sepantaslah. Wahakadha, demikianlah yang bagi sepantaslah atau sepatutlah ayyusyawira fi kulli amrin, bahwa musyawarah ya dalam segala urusan. Musyawarah. Ya, semuanya perlu musyawarah. Hakadha, demikianlah yang bagi sepantaslah ayyusyawira, bahwa musyawarah ya fi kulli amrin, dalam setiap perkara perlu musyawarah. Kenapa kita perlu musyawarah? Kenapa perlu musyawarah? Nah, ini alasannya. Fa innallaha ta'ala amara rasulahu bil musyawarati fil umuri. Karena sungguhnya Allah Ta'ala itu amara, memerintahkan oleh Allah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu amara, memerintahkan oleh Allah rasulahu, akan rasulnya alaihi salatu wasalam, bil musyawarah, untuk musyawarah fil umuri, dalam segala urusan. Nabi aja diperintahkan oleh Allah untuk musyawarah, apalagi kita. Karena Allah Ta'ala itu amara, memerintahkan ya rasulahu, akan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bil musyawarah, untuk musyawarah fil umuri, dalam segala perkara. Kan? Walam yakun ahadun aftona minhu. Walam yakun, dan tidak adalah seorang pun. Walam yakun ahadun, dan tidak adalah seorang pun itu aftana, itu yang lebih pinter. Aftan, fatanah. Fatanah cerdas ya. Aftana, yang lebih cerdas. Minhu, darinya Nabi. Walam yakun, dan tidak adalah seorang pun itu aftana, yang lebih cerdas. Minhu, darinya Nabi.
Nabi paling cerdas, tapi masih diperintahkan untuk musyawarah. Wa ma'adzalika umira bil musyawarati. Wa ma'adzalik bersama demikian. Demikian Nabi cerdas. Umira diperintahkan bil musyawarah dengan musyawarah. Dikit lagi. Wa kana yusyawiru ashabahu. Ada ianya Nabi itu yusyawiru musyawarah ia ashabahu akan teman-temannya. Wa kana dan ada ianya Nabi itu yusyawiru musyawarah ianya Nabi ashabahu akan sahabat-sahabatnya. Fi jami'il umuri pada semua perkara. Fi jami'il umuri pada semua perkara hatta hawa ijil baiti. Hingga kebutuhan rumah. Ya. Hingga kebutuhan rumah. Nabi musyawarah nih. Tapi urusan agama nggak boleh musyawarah. Nabi urusan agama nggak musyawarah. Hukum Allah nggak boleh musyawarah. Misalkan mencuri haram nggak perlu dimusyawarahkan kan? Ini musyawarah yang urusan duniawi. Istri mau masak musyawarah sama suami, kita masak apa kan itu? Nah, biar dimakan kan? Kalau nggak musyawarah entah habis masak nggak dimakan. Nah itu. Suami juga begitu, mau belanja ke pasar, belanja apa? Musyawarah sama istri. Nanya kan? Jangan dibeli yang nggak perlu. Nah itu lebih kurang gitu. Mana titiknya? Belum titik-titik nih. Baru 41 menit kita ngaji. Ada pertanyaan yang Arab kalau macam? Penting kitab ini, insya Allah ini khatam nih. Ini kita ngaji 3 kali, insya Allah 3 bulan dah khatam. Kita baca cepat-cepat, nanti kita ulang lagi pelan-pelan. Dalam kitab ini depan ada pembahasan nanti. Nggak boleh kitab nggak khatam. Nggak boleh kitab nggak khatam. Ya, makanya kalau ada kitab-kitab kelas 3 yang belum khatam, bawa naik ke kelas 4. Kita lanjutkan. Biar barokah. Kayak khulasah jangan lupa. Ntar khulasah kan? Tarikh itu bawa khulasah 3. Yang nggak ada beli lagi. Yang belum punya kitab kan ada tuh. Beli lagi. Biar khatam. Nggak ada? Nggak dijual? Oh. Nggak tahu caranya kalau nggak dijual. Baru pelajaran 26, sayang 26 semuanya 40 pelajaran. 16 lagi kan? 14 lagi. 14 pelajaran lagi. Lumayan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab walhamdulillah.